Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Jika di antara kita memang ada yang sakit, maka mari kita sama-sama mendoakan semoga segera disembuhkan dari sakitnya. Jika yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mendapatkan musibah, mari juga kita sama-sama mendoakan semoga yang mendapatkan musibah dan yang mendapatkan kesulitan agar segera diberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut dan juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan bicara atau menjelaskan tentang SBMPTN tahun 2020. Sekali lagi saya ingin menegaskan kenapa tahun 2020, karena memang aturan main atau kebijakan terkait dengan SBMPTN tahun 2021 itu belum keluar, dan saat ini para universitas negeri itu sedang masih sibuk dengan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandirinya tahun 2020. Oke, langsung saja informasi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dan juga SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang melatar belakangi UTBK dan SBMPTN ini adalah bahwa UTBK merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Artinya LTMPT itu adalah satu lembaga yang memang diberikan tugas untuk penerimaan mahasiswa baru atau penyelenggara dari tes perguruan tinggi. Jadi LTMPT ini menaungi semua jenis tes yang ada di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Baik itu SNMPTN, terus kemudian SBMPTN, terus kemudian juga jalur mandiri. Nah ini LTMPT ini adalah lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan tes perguruan tinggi. Keunggulan pelaksanaan UTBK oleh LTMPT adalah hasil tes diberikan secara individu. Ya, hasil tes diberikan secara individu, artinya peserta UTBK diberikan informasi terkait berapa nilai hasil dari UTBK-nya, dan itu tidak disebar ke siapapun kecuali si peserta tersebut melalui web web login LTMPT miliknya sendiri. Nah, UTBK tahun 2020 ini dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 dari SMA, MA, SMK atau sederajat. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa informasi bahwa UTBK tahun 2020 itu masih 3 tahun kelulusan. Jadi tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Bahkan lulusan paket C 3 tahun ke belakang pun juga masih berlaku. Nah, UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi artinya tidak mungkin ada peserta yang bisa mengikuti SBMPTN kalau tidak mengikuti UTBK. Kenapa? Karena syaratnya untuk bisa mengikuti SBMPTN harus punya nilai UTBK gitu. Jadi tidak ada ceritanya siswa bisa mengikuti SBMPTN jika tidak mengikuti UTBK. Kemarin kan ada beberapa pertanyaan, Pak, kalau misalnya kita mau ikutan SBMPTN aja langsung nggak ikutan UTBK, gimana caranya? Ya nggak bisa, karena memang syarat untuk bisa lolos di SBMPTN itu adalah dengan adanya nilai UTBK tersebut, gitu ya. Terus kemudian ada juga pertanyaan, Pak,
itu kalau kita UTBK itu kan tes ya Pak, ujian ujian tulis berbasis komputer. Terus nanti pendaftaran SBMPTN-nya juga tes juga? Tidak. UTBK tesnya, sementara SBMPTN adalah untuk pemilihan jurusan dan universitas saja. Itu ya. Nah, sejak tahun 2019, SBMPTN merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Artinya, ada eh, dua rumpun jurusan yang tidak hanya menggunakan hasil UTBK, tapi juga menggunakan portofolio, yaitu rumpun seni dan rumpun olahraga. Jadi semua jurusan itu menggunakan hasil UTBK. Tapi ada dua rumpun jurusan yang bukan hanya menggunakan nilai UTBK, tapi juga menggunakan portofolio, yaitu rumpun seni dan rumpun olahraga. Apa saja nanti akan saya sebutkan. Nah, tujuan UTBK yang pertama adalah memprediksi calon mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Artinya, soal-soal UTBK itu sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa jika peserta tersebut mampu menyelesaikan soal-soal UTBK, maka peserta itu dianggap mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu. Nah, terkait dengan tepat waktu, bahwa di kesarjanaan itu minimal 4 tahun, seperti kalian ketahui. Terus kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, yaitu memilih lokasi dan waktu tes. Artinya, setiap peserta diberikan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa, gitu ya. Nah, memilih lokasi dan waktu tesnya juga berdasarkan pada hasil dari ditentukan dari beberapa dekat. Ya, ya, makasih Bu. Ya, makasih. Seberapa dekat diharapkan memang yang untuk memilih lokasi itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, biar nanti tidak terlalu pada saat ujian fokus dengan ujiannya, jadi tidak dipersulit dengan waktu tempuh dalam lokasi yang terlalu jauh dari tempat tinggal. Sementara tujuan SBMPTN adalah yang pertama menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Ya. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN lintas wilayah. Ya, memberi kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN. Jadi pemilihan PTN itu boleh satu PTN, boleh juga 2 PTN. Lintas wilayah artinya tidak ada cerita bahwa salah satu PTN harus ada di wilayah tempat tinggal atau di wilayah tempat tes, tidak ada. Tidak ada lagi aturan main atau kebijakan yang menentukan hal itu, tidak. Ya, jadi untuk saat ini peserta boleh memilih dimanapun, bebas, tidak terkait dengan harus ada di Jawa Barat karena kita tempat tesnya atau tempat tinggalnya ada di Jawa Barat, tidak seperti itu. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa salah satu PTN harus ada di wilayah tempat tes atau di wilayah tempat tinggal, tidak ada. Terus kemudian yang ketiga, membantu perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi siswa lainnya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, materi UTBK itu menggunakan soal-soal ujian yang dirancang secara kaidah akademik berkenaan dengan pengembangan tes untuk mengukur kemampuan dasar dan memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi. Tuh. UTBK terdiri dari
dua, yaitu TPS dan TKA yang sesuai dengan kelompok ujian setiap peserta ujian. Nah, kalau tahun 2020 ini bahwa TPS bahwa ujian tesnya itu hanya TPS, tes potensi skolastik saja. Sementara untuk TKA atau tes kompetensi akademiknya tidak ada. Jadi jika peserta memilih jurusan yang rumpun sosum atau rumpun saintek sekalipun memiliki memiliki kadar atau memiliki jenis soal yang sama, yaitu hanya soal TPS, tes potensi skolastik, mengingat kondisi sekarang dalam kondisi masih merebaknya COVID-19. Jadi ditentukanlah untuk UTBK tahun 2020 ini hanya menggunakan jenis tes TPS, tes potensi skolastik, dan TKA-nya ditiadakan. Itu. Tapi saya tidak tahu apakah nanti di tahun kalian, di tahun 2021 itu nanti akan ditentukan TPS dan TKA-nya atau hanya TPS-nya saja untuk seperti tahun ini, saya belum tahu. Begitu. Lanjut. TPS mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman umum yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan penalaran berkembang melalui proses belajar dan transfer dari pengalaman-pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah. Itu TPS. Jadi di TPS itu ada subtesnya, ada 4 subtesnya. Yang pertama adalah pemahaman, terus kemudian penalaran, terus kemudian kemampuan baca tulis, dan yang terakhir adalah kuantitatif. Ya, sekali lagi, di TPS, di jenis tes TPS itu ada 4 subtesnya, yaitu pemahaman, terus kemudian penalaran, terus kemudian kemampuan baca tulis, dan terakhir adalah kuantitatif. Gitu ya. Sementara untuk TKA atau tes kompetensi akademik mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan seseorang agar dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes pada HOTS, yaitu High Order Thinking Skills. High Order Thinking Skill itu bukan soalnya susah atau soalnya mudah, bukan. Tapi tesnya itu menekankan kreativitas, inovasi, gitu-gitu. Jadi kalau bicara tentang susah atau mudah, ya relatif, setiap orang menganggap itu mudah dan ada sebagian orang juga akan menganggap itu susah, gitu ya. Terus kemudian kelompok ujian pada UTBK terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kelompok ujian saintek. Nah, kelompok ujian saintek ini materi ujiannya adalah TPS dan TKA saintek. Apa TKA saintek itu? Subtesnya adalah matematika saintek, fisika, kimia, dan biologi. Sementara kelompok ujian SOSHUM atau Sosial Humaniora, yaitu materi ujiannya adalah TPS dan TKA SOSHUM. Apa saja TKA SOSHUM? Subtesnya yaitu matematika SOSHUM, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ya. Kemudian yang ketiga kelompok ujian campuran. Campuran itu yaitu saintek dan SOSHUM dengan materi ujian TPS, TKA saintek, dan TKA SOSHUM. Maksudnya kelompok ujian campuran seperti apa? Nah, kalau tadi kan kelompok ujian saintek itu kan untuk jurusan-jurusan yang terkait dengan jurusan saintek atau yang biasa kita kenal jurusan IPA gitulah ya. Nah, sementara kalau untuk kelompok ujian SOSHUM, Sosial Humaniora, itu adalah jurusan-jurusan yang terkait dengan jurusan-jurusan IPS atau jurusan Sosial Humaniora. Nah, tapi bagi peserta yang memilih kelompok ujian campuran, itu pilihan 2 prodinya itu adalah salah satunya saintek
Nah, yang keduanya adalah sosum atau sebaliknya. Yang pertama sosum, yang keduanya saintek. Nah, eh, kalau peserta memilih dua prodi dan di kedua prodi itu salah satunya sosum atau salah satunya saintek, berarti harus mengikuti ujian campuran. Artinya TKA sainteknya untuk jurusan IPA-nya, sementara TKA sosumnya itu untuk jurusan IPS. Kemarin ada pertanyaan, Pak, saya kan dari IPA, terus mau linjur, mau lintas jurusan. Apakah saya harus ngambil campuran? Buat apa? Kalau memang dua prodinya itu sudah sosum semua, buat apa jadi campuran? Pilih saja langsung kelompok ujian sosum gitu. Pun juga sebaliknya, bagi anak IPS yang mau memilih saintek, silakan aja langsung. Kalau memang kedua prodinya adalah kedua yang masuk dalam kelompok ujian saintek. Nah, kelompok ujian campuran itu diperuntukkan bagi peserta yang memilih prodinya satu saintek, dua sosum, atau sebaliknya satu sosum, dua saintek, begitu ya. Sebentar. Halo, Bu. Baik, kita lanjut. Nah, ketentuan umum persyaratan dan tahapan. Yang pertama adalah UTBK. Ketentuan umum dari UTBK adalah peserta diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali dengan ketentuan sebagai berikut. A. UTBK kelompok saintek, B. Kelompok sosum, dan C. UTBK kelompok campuran atau saintek dan sosum. Kemudian yang kedua persyaratan. A. Siswa SMA, MA, SMK kelas 12 tahun 2020 atau peserta didik paket C tahun 2020. B. Lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2018 dan 2019 atau lulusan paket C tahun 2018 dan 2019. C. Peserta mengikuti 1 kali tes dengan ketentuan sebagai berikut. 1. UTBK kelompok saintek mengikuti tes TPS dan TKA saintek. 2. UTBK kelompok sosum mengikuti tes TPS dan TKA sosum. Dan 3. UTBK kelompok campuran saintek dan sosum mengikuti tes TPS, TKA saintek dan TKA sosum. Tuh.